Tika, main game mulu itu udah mulai. Oh my god, oh my god. Iya, maaf. Gimana sih? Aduh, maaf, Ca. Seru banget, main apaan sih? Aku lagi main Mobile Legends. Oh, main Mobile Legends. Iya. Aku ajarin dong. Boleh banget, Ca. Gampang gak sih? Susah-susah gampang sih ya. Gampang Makin ya. lama makin susah sih, Ca. Makin katanya jago-jago. Jago-jago ya? Iya. Tapi tuh aku denger tuh ada kayak atlet-atlet gitu ya untuk cabang apa e-sport. Iya, betul. Itu gimana sih? Iya, e-sport sudah jadi cabang olahraga ya, Ca, ya, yang dilombakan di ajang internasional. Sudah banyak juga nih, Ca, yang mendapat medali emas yang diraih Indonesia dari cabang olahraga ini. Nggak percaya kan? Masa sih? Iya, ini dia buktinya. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ini mendapat dukungan penuh dari orang tuanya untuk meniti karir di dunia game online. Eits, jangan salah sangka, yang mereka sedang asik mainkan bukan sekedar game online. Pemerintah Indonesia memang sudah menetapkan sejumlah game yang dimainkan secara daring ini sebagai salah satu cabang olahraga. Keputusan pemerintah meresmikan sejumlah games menjadi e-sport nampaknya sudah tepat. Sejumlah prestasi satu persatu diberikan dari olahraga digital ini. Sebagai contoh teranyar nih, saat ajang SEA Games di Kamboja, atlet e-sport utusan Indonesia berhasil sumbangkan medali emas. Wah, mencetak atlet-atlet internasional berkualitas ternyata tidak mudah loh. Layaknya cabang olahraga lain, e-sport juga butuh pelatih yang profesional. E-Sport Academy ID misalnya. Sekolah e-sport pertama di Indonesia ini dibangun dan diresmikan pemerintah demi mencetak atlet e-sport kebanggaan bangsa. Tidak hanya dibentuk untuk jago mengendalikan karakter di dunia games, pendidikan yang diberikan e-sport Academy ID juga bermanfaat untuk pengembangan skill anak di profesi lain. Bisa mengajarkan namanya teamwork, ya. Kerjasama tim yang baik, kita punya karakter building kalau kita secara develop ya. Kalau misalnya kita belajar di e-sports, terus kita juga bisa tahu strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menang. Terus kita juga bisa mengasah mental kita dan komunikasi skill kita. Yang di kemudian hari, kalau misalnya ternyata anak-anak ternyata belum pantas untuk di e-sport, dia bisa memakai ilmu ini di dunia profesional lainnya. Tidak hanya mengembangkan potensi beradu strategi, e-sport Academy ID juga terus menjalankan misi untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap cabang olahraga satu ini. Roy Adriansyah, Jakarta. Wah, kalau misalkan gini sih namanya bukan sembarangan games ya, Tika ya? Iya, betul banget dong, Ca. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi tentang e-sport, kita sudah kehadiran CEO dan juga co-founder e-sport Academy ID, Arza Satria. Halo, pagi Arza. Selamat pagi, Mas Arza. Ini aku penasaran ya, olahraga e-sport tapi badannya jadi juga ya? Iya. Jadi ini sambil ini juga ya, sambil main game berolahraga gitu ya? Oke, baik, nih Mas Arza boleh diceritakan ya, ini maksudnya Anda memiliki sekolah untuk e-sport? Ya, jadi kita pelatihan gitu ya? Jadi kita tuh bikin akademi untuk pelatihan e-sports gitu. Jadi berawal dari komunitas sebenarnya. Jadi kita semua di e-sports, terus orang-orang e-sports semua punya keresahan nih. Kok kita nggak punya jalur? Ya kita yang bikin lah orang-orang e-sports ini buat komunitas. Jadi dari komunitas untuk komunitas gitu. Oh gitu. Jadi yang di dalamnya ini kalau gamenya itu ada apa aja yang dilatih? Sebenarnya kita banyak, tapi main fokus kita itu Mobile Legends, Free Fire, Valorant, sama PUBG Mobile. Oh, yang di turnamen semua ya? Nah, ini aku juga bingung nih. Ini sebenarnya tuh kalau misalkan untuk game seperti Mobile Legends, PUBG dan lain-lainnya itu kenapa bisa dikategorikan sebagai sport sih atau olahraga? Yang tadi aku bilang itu bingung aku. Iya, gini sih kalau kita nyebut aja kan dia ngomongnya ada e-sports ya, electronic sports lah gitu. Jadi karena mereka itu olahraganya itu kalau misalnya kita nyebut secara fisik mungkin mereka cuman gerak jari doang ya. Tapi itu pun juga ada latihannya, fisiknya juga harus kuat secara mental. Dan mereka kan juga mainnya berlima, berempat, yang harus bertim, ya itu udah
udah kompetisi dan itu jadinya olahraga karena mereka harus berkomunikasi, harus berlatih bersama gitu. Jadi itu dikategorikan sebagai cabang olahraga ya? Iya, penasaran nggak, Ca? Materinya seperti apa sih dalam pelatihan itu? Oh, jadi kita kalau ngasih materi itu jelas pasti fokus ke dalam gamenya, tapi kita juga kerjasama dengan institut seperti psikologi gitu untuk fokus kepada psikolog anaknya. Dia mau fokus ke mentalnya biar mentalnya kuat, biar mereka juga bisa mengatur antara latihan dengan edukasi juga gitu. Oh gitu. Biasanya pelatihannya tuh seperti apa sih yang Anda berikan untuk pelatihan mental atau fisik dan lain sebagainya? Contohnya? Contohnya ya, jadi apa? misalkan kalau kita nyebutin pelatihan ya biasanya kita lakukannya bisa secara online atau offline. Tapi kalau misalkan kita nyebutin secara mental aja, jadi kita kan punya grup sendiri ya, anak-anak sendiri semua. Kita siapin kayak praktek di dalam internal itu seperti kita adain liga, jadi liga internal mereka bertanding setiap minggu itu buat mempersiapkan mental dia untuk bertanding di luar. Gitu. Nah ini kan bicara soal sport, biasanya pokoknya ada kegiatan gitu ya. Emang berkeringat juga gitu? Pasti berkeringat sih, kan mereka kan juga berada di posisi yang harus fokus terus. Apapun itu yang kita harus fokus pasti ada berkeringat, tapi memang tidak seperti olahraga pada umumnya ya, secara fisik Aku tahu ya. nih, Ca, keringetnya gara-gara emosi kayaknya. Emosi, Ya, gemes gitu gemes, ya? fokus, deg-degan gitu. Oke, Iya. berarti ini semuanya serba dapet ya. Jadi otak dapet, pengendalian emosi, psikolog kita pun juga kena semuanya seperti itu ya. Betul, memang kita karena kan game itu kita jangan semuanya dilepas udah main aja, karena ini juga ada pendidikannya, ada edukasinya, ada prinsipnya pun yang harus dijalankan dalam bermain game gitu loh. Iya, ada pelatihan nggak sih dalam pengendalian emosi? Karena yang kalau kita tahu kan di dalam game pastinya banyak juga nih kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan. Ini gimana? Betul, jadi makanya kita menyiapkan pelatih-pelatih yang sudah punya pengalaman sampai internasional, yang sudah pernah mewakili Indonesia ke internasional. Berarti kan kalau dia udah sampai ke faktor sana, apa sih biasanya yang aku tanya ke coach-coachnya, justru mereka memang harus melatih mental dan emosi mereka. Karena again mereka bermain sebagai tim gitu loh. Jadi mereka harus bisa menjadi pemain yang profesional. Makanya kita memang menyiapkan pelatih seprofesional mungkin dan seberpengalaman yang besar mungkin gitu. Oke, baik. Nah ini kalau misalkan zaman dulu ya, orang tua kalau misalkan melihat anaknya bermain games terus, itu bisa dimarahin, ya kan? Nah ini gimana nih, kalau misalkan ada orang tua yang sampai saat ini memiliki paradigma seperti itu untuk games, belum tahu nih misalkan e-sport sangat tabu sekali gitu, mungkin bagaimana lebih caranya banyak yang untuk dukung memberikan atau masih penjelasan? kontra? Justru itu kenapa makanya kita buat eSports Academy ID ini, karena memang banyak orang tua nih justru karena kan eSports Academy juga sudah bekerja dengan sekolah, dengan kampus, salah satu kampusnya juga IPB yang kita kerjasama. Nah, orang tua apa sih keresahan mereka? Ini anak saya main terus nih dari pagi sampai malam. Nah, itu karena anak ibu tidak diarahkan. Mereka cuma main, tidak berlatih, tapi mereka punya cita-cita pengen jadi profesional esports player. Nah, kita berikanlah ini pelatihan, dan terbukti setiap kali anak-anak sudah berlatih, orang tua pada puas dan juga pada bilang, oh iya nih, mereka cuma latihan 4 jam, yang biasanya bisa 7-8 jam, 4 jam latihan ikut pelatihan dari kita, habis itu udah bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan nih ya, ini bisa jadi lahan atau ladang pencarian ya. Karena aku punya ada pengalaman, itu ada anaknya teman aku, itu tuh dia bikin games atau bahkan istilahnya coding ya, itu bisa mendapatkan duit 700.000 padahal masih anak SD. Oh, anak SD tuh coding ya? Oke. Mungkin kalau kita sebut coding dengan esports berbeda ya. berbeda ya. Coding itu kan mereka membuat game, berarti kan orang yang di balik layar. Kalau esports itu pemainnya. Oh, pemainnya. Berarti kan kerjasama sama perkampusan dan juga sekolah nih. Berarti kerjasama dengan tim-tim e-sport yang sudah profesional kah? Karena kan mereka pasti akan scouting talent juga ya, talent baru untuk jadi atlet. Jadi kan gini ya, kalau kita sebut eSports Academy ID baru ada 2 tahun lah, baru jalan 2 tahun. Tim-tim pun juga saat ini kita belum ada, tapi kita akhirnya bekerja sama dengan Madura United yang e-sports. Jadi mereka bikin divisi e-sports justru untuk menyiapkan wadah nih
Jadi justru Esports Academy ID punya kewenangan untuk membuat pemain ini jadi profesional. Jadi selain kalian latihan nih, kita menyiapkan wadah untuk kalian latihan jadi profesional, kita juga udah siapin wadah profesional kalian. Oh, gitu. jadi kerjasama dengan Madura United ya? Iya, gitu. Apa namanya tuh kalau misalkan ada orang atau anak itu yang sangat kecanduan dengan games gitu ya, itu apakah bisa diarahkan di Esports Academy Academy? ID. Jelas, karena kita punya lebih dari 500 murid ya. Selama 2 tahun kita punya lebih dari 500 murid. Kita juga selalu berusaha untuk membuka opportunity untuk orang tua memberitahu keluh kesah nih anaknya gimana. Karena again kita buat ini itu bukan hanya untuk anaknya tapi juga untuk kenyamanan orang tuanya. Karena kan orang tua pasti ingin anaknya punya masa depan yang baik kan. Yes, Jadi betul. kita selalu bilang kita akan mengarahkan anak bapak ibu untuk memiliki potensi yang maksimal. Mungkin tidak bisa jadi e-sports player tapi hanya dengan belajar e-sports pun juga bisa memiliki banyak atribut yang bagus. Misalkan kayak bisa kerjasama bareng, bisa menjadi leader, bisa mengatur emosi gitu. Karena ini sebagai aku bilang kayak olahraga. Gitu. Olahraga. Nah itu dalam pembelajarannya sendiri itu apakah sama seperti sekolah-sekolah biasa? Maksudnya ada kelasnya? Kan seperti ekskul ya? Iya. Nah, jadi Dan sekali pertemuan berapa jam gitu? Iya, jadi kita itu saat ini untuk sekolah itu kita masuknya ke ekskul. Memang kita ada nih satu sekolah di Grogol namanya Petra Alpha School. Dia memilih untuk selain ekskul bikinin dong semacam mata pelajaran tapi untuk kayak misalkan kayak contohnya kayak musik, seni budaya yang bukan pilihan utama. Jadi kita selalu hanya menyediakan tapi orang tua dan anak yang memilih. That's why kita kerjasamanya dengan sekolah. Jadi biar orang tua dan sekolah pun terlibat. Jadi kita tidak akan memaksa nih, tidak akan kayak, hey, ayo masuk e-sports. Enggak, justru kita menyediakan sebagai pilihan alternatif untuk orang tua murid kita. Gitu. Oh, ini pertanyaannya Ocha nih kalau lagi lihat aku main game ya. Ini apa sih keuntungan lainnya ketika kita ikut e-sport academy atau bermain game selain juga pengembangan diri seperti tadi ya, bisa mengelola emosi. Bisa kan kalau itu kan berarti pelajaran udah, secara permainan juga udah semua ya. Berarti yang kita bisa sebutin lagi komunitas. Jadi kita bisa bangun koneksi di situ. Karena isinya itu juga orang-orang yang memang peduli dengan e-sports dan juga aktif di dunia e-sports gitu loh. Jadi kita emang buat sebuah komunitas lah. Anak-anak yang ingin masuk ke e-sports sama anak-anak yang sudah di e-sports gitu. Kita selalu open dengan itu. Oke, ini aku penasaran ya. Ini kalau misalkan menjadi atlet e-sport itu sebenarnya masa depannya menjanjikan nggak sih atau bisa mensejahterakan nggak sih? Apalagi di Indonesia gitu. Menurut aku justru itu jadi hal yang mungkin bisa paling di highlight ya saat ini. Memang kita harus sebut semua profesi nggak semuanya bisa menjadi gitu, nggak mungkin 100%. Tapi kalau dibilang mensejahterakan jelas. Apalagi saya kenal lah, maksudnya sering dengar cerita dari sekolah pun ada yang bilang anaknya yang bisa merubah nasib keluarganya karena di e-sports. Yang sampai ke luar negeri internasional, yang orang tuanya pun nggak nyangka gitu. Aku ingat banget ceritanya memang dari salah satu pemain dan orang tuanya guru yang tadinya menolak tiba-tiba menerima karena ya anaknya membuktikan pendidikannya selesai, anaknya sampai bisa beli rumah sama mobil gitu. Aku tuh pernah wawancarain ya atlet-atlet e-sport karena masih belum 17 tahun, mereka tuh belum punya KTP untuk membuka rekening kan. Jadi semua dikirim ke orang tuanya. Ya kan? Iya. Waduh, ini aku habis dari sini kayaknya harus belajar banyak sama kamu ya. Kali aja masih telat gak sih kalau misalkan udah misalkan istilahnya usianya sudah kisaran usia berapa? Biasanya kita kalau ngomongin prime ya, anak-anak yang paling lagi peak-peaknya itu biasanya sih range-nya besar karena e-sports itu kita masih baru banget. Jadi kadang ada yang 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun jago. Tapi ada yang juga 25 sampai 30 masih bisa main. Masih jago aja dong. Kalau 40 50 biasanya udah jadi pelatih justru. Gitu ya. Aduh, aku mau dong kalau gitu cara belajar ya. Nanti kita ada Arza di sini. Iya, oke, baik. Harapan terakhir. Jelas harapannya waktu kita mulai ini kan belum ada nih yang seperti ini. Sekarang ekosistem secara pemerintahan udah mulai care, Asian Games masuk, SEA Games masuk. Ya kita berharap e-sports itu memang bisa jadi tujuan dan menjadi prestasi non-akademik untuk anak-anak bangsa Indonesia.
Iya. Amin Oke, sih. amin. Semoga e-sport terus berkembang di Indonesia ya. Amin. Iya, dan juga punya tujuan atau goals yang bisa lebih diperhatikan lagi oleh orang tua dan juga pemerintah. Amin. Iya, amin. Oke, baik, terima kasih Arza atas kehadirannya di studio kami ya. Sukses selalu bersama dengan eSport Academy ID-nya ya. Amin.